أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا من كل نعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سن بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, dalam mengawali sesuatu, mari kita biasakan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diawali memuji dan bersyukur kepada Allah, apapun yang kita lakukan berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kalaulah kita istiqomah dalam memuji dan bersyukur kepada Allah, kita semua mudah-mudahan dijadikan ahli husnul khatimah yang bisa meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, nasihat dari para ulama juga, biasakan dalam memulai sesuatu itu diawali dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bisa, biasakan salawat ini dalam kehidupan sehari-hari, karena ini juga perintah Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Perbanyak, biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa istiqomah dalam memperbanyak salawat, dan mudah-mudahan kita sering mengingat Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah juga akan mengingat kita, akan mengakui kita sebagai umatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kemarin kita bulan Ramadan, lalu masuk bulan Syawal, sekarang kita sudah ada di Zulqa'dah, ya. Zulqa'dah juga sudah mulai menjelang mau akhir ini, ya. Nggak kerasa, bentar lagi Zulhijjah, selesai aja tahun baru lagi, ya. Nggak terasa waktu berlalu dalam kehidupan kita, itu tidak terasa. Hadirin rahimakumullah, bulan Zulqa'dah ini kalau kita mengetahuinya dalam Al-Quran, juga dalam kitab-kitab yang disebutkan oleh para ulama, termasuk salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang banyak yang nggak tahu kalau Rajab, banyak yang tahu, bahkan diramai-ramai di mana-mana Rajaban. Kalau Zulqa'dah, kalau Zulhijjah banyak juga yang tahu, sampai ada yang saum nanti di bulan Zulhijjah, ya. Muharram juga sama, banyak yang tahu, sampai nanti ada yang suka rame-rame Muharraman. Tapi Zulqa'dah jarang ada yang tahu bahwa Zulqa'dah juga adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, Inna iddatash syuhuri 'indallah Isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan bulan Isna asyara, yaitu 12 bulan, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang aku muliakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Salah satunya adalah Dzulqa'dah. Kita jarang ada yang tahu nih Dzulqa'dah, bahwa Dzulqa'dah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seolah-olah cuek aja. Nggak ada yang buat Dzulqa'dahan kan? Hafid dari orang mah hafid ya. Hafid Rayagung. Ya, puasa Syawal, hafid Rayagung. Jarang ada masyarakat yang mengadakan Dzulqa'dahan. Kalau Muharraman ada, Dzulhijjahan ada, Rajaban ada, tapi Dzulqa'dahan jarang. Ya, 4 itu tuh, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 berpisah yaitu Rajab. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Dzulqa'dah menjadi bulan haram? Menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat jahiliyah di saat bulan ini tidak berani berperang, tidak berani bermaksiat terang-terangan di jalan dan lain sebagainya. Kenapa alasannya? Nah, ini tentu ada alasannya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, apabila kita melihat kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan untuk persiapan mensukseskan ibadah haji salah satunya. Rajab, kenapa Allah mengharamkan di sana? Dalam rangka mempersiapkan tarbiyah diri untuk menyambut bulan Ramadan. Kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nah salah satu hikmahnya adalah untuk mempersiapkan ibadah haji biasanya. Jadi kalau dulu kenapa Abraha menyerang kota Mekah? Ya dengan pasukan gajahnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Salah satu alasannya adalah karena iri. Iri kenapa? Karena kota Mekah, Ka'bah khususnya, selalu dikunjungi oleh umat dunia. Ketika itu dia bikin istana di Yaman, tapi gak pernah ada yang mengunjungi istananya. Tapi di Mekah ada bangunan kotak. Tapi setiap bulan haram, dimulai dari bulan Dzulqa'dah, orang-orang berbondong-bondong dagang ke Mekah, berkunjung ke Mekah, sehingga umat jahiliyah Dzulqa'dah tuh nggak perang. Umat jahiliyah yang di Mekah ketika itu Dzulqa'dah tuh nggak perang, menghargai tamu-tamu yang datang. Nah, inilah termasuk kenapa bulan Dzulqa'dah bulan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Ya, jadi untuk mensukseskan ibadah haji. Begitupun sekarang setelah jahiliyah tidak ada, kota Mekah setelah maju, setelah banyak Islam, begitu Dzulqa'dah datang mulai disterilkan, dibersihkan, dirapihkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan nanti menyambut bulan Dzulhijjah, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Begitupun di kita biasanya. Dzulqa'dah itu mulai banyak yang manasik, bahkan akhir Dzulqa'dah itu kloter 1, kloter 2 itu sudah mulai berangkat. Jadi dalam rangka mensukseskan ibadah haji. Ada juga untuk mensukseskan nanti selain haji di bulan Dzulhijjah juga ada persiapan Idul Adha. Adha itu adalah penyembelihan ya dari al-udhiyah, yaitu penyembelihan untuk mensukseskan juga hari kemenangan tentang penyembelihan, yaitu kurban. Perintah yang paling jelas yang hari ini yang kita bisa laksanakan yaitu kurban. Ya, kalau haji kemarin sudah diputuskan bahwa tidak ada yang berangkat kecuali Saudi kemarin membuat keputusan hanya untuk 1000 orang dan orang yang berada di dalam Saudi saja ya. Untuk tahun ini tetap masih ada yang haji tapi tidak sebanyak dulu ya, hanya 1000 orang dan orang-orang yang ada di Saudi saja. Dan itu keputusan udah 3 minggu yang lalu atau 4 minggu yang lalu ya sudah diumumkan. Nah di kita kurban, makanya jadi Dzulqa'dah jangan heran kalau kandang sapi ada lagi di sebelah sana ya. Itu udah biasa untuk mempersiapkan ibadah kurban. Dan rahimakumullah, tentang perintah kurban ini yang paling jelas di dalam Al-Quran yang mengatakan kata kurban langsung adalah surat Al-Kautsar. Ketika Allah mengatakan inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ada kata-kata di sini adalah wanhar, berkurban. Inna syani'aka huwal abtar.
Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salat dan berkurban. Nah, ayat yang setipe dengan ini banyak sekali. Ayat yang salat dibarengkan dengan kurban. Ada juga ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan, menggabungkan, nempel, mengiringi perintah salat itu banyak sekali. Ada wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada juga aqimus shalah wa atuz zakah. Ini setipe nih ya. Ada juga wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada juga walam naku minal musallin walam yakun nut'imul miskin wa kunna nahudu ma'al khaidin. Banyak sekali ayat-ayat apabila ada salat di sana selalu dibarengkan ya. Kalau dalam Al-Kautsar tadi barengnya antara salat dengan kurban. Kalau dalam Al-Maun araital ladzi yukadzibu biddin, salat barengnya dengan perhatian anak yatim, perhatian orang miskin. Bareng nih. Dalam Al-Baqarah bareng salat wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat bareng sama infak. Bisa nangkep gak nih? Kenapa salat selalu bareng sama apa gitu? Salat itu selalu bareng sama apa? Salat itu selalu Allah barengkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya memperhatikan orang lain. Salat sama infak, infak itu untuk memperhatikan orang lain. Salat sama perhatian anak miskin, anak-anak yatim, itu juga bareng. Salat dibarengkan dengan kegiatan sosial. Salat dibarengkan sama dalam Al-Kautsar itu sama kurban. Hampir-hampir mirip nih. Ya. Dalam ilmu maqasid, maksud syariat, banyak para ulama menyebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu merapatkan dua perintah ini, selalu membarengkan, selalu menggabungkan dua perintah ini, yaitu antara salat dengan infak, salat dengan zakat, salat dengan perhatian orang miskin, salat dengan kurban. Ada alasannya. Alasan yang paling utama dari maqasid ini adalah Allah Subhanahu wa taala menginginkan umat Islam itu jangan hanya jago hablum minallah, tapi harus jago juga hablum minan nas. Enggak disebut Islam yang baik, yang jago di masjid aja. Jagoan di masjid nama salat berjamaah jago, ngaji jago, ngadoa jago, tapi kata tanga wah medengkreng we. Katamu ke orang-orang terdekat dia di masyarakat tecreg. Nah, ini tidak. Islam yang baik itu adalah ke Allahnya jago, jago di masjid, sholat, ngaji, wiridan, tapi menunaikan hablum minan nasnya juga jago. Bahkan Rasulullah sempat mengkategorikan orang-orang yang dijamin masuk surga. Salah satu cirinya adalah orang yang hablum minan nasnya bagus. Bahkan para sahabat sempat diabsen oleh Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mensolatkan jenazah? Abu Bakar ngaku, saya. Siapa yang hari ini sudah berbakti ke orang tua? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang yang sakit? Bahkan banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengatakan, kalau kamu beriman kepada hari akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ada yang satu fal yaqul khaira aw yasmut. Maksudnya hati-hati kalau ngomong, jangan sampai menyakiti orang lain. Ada fal yukrim jarahu, man kana yu'minu billahi, kalau kamu iman hari akhir, perhatikan tetangga kamu. Kalau kamu iman hari akhir, fal yukrim dhaifahu, perhatikan tamu kamu. Ini banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah menginginkan dari ayat-ayat tadi, dari kurban, dari infak, dari sedekah, dari perhatian orang miskin, salat mewakili hablum minallah, karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting dalam Islam adalah salat. Jadi mewakili hablum minallah salat. Makanya Allah selalu bareng nih.
Wa yuqimunas shalah, kamu laksanakan salat, maksudnya adalah hablum minallah, jaga. Nah, jangan lupa wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat sekelilingmu, kalau punya rezeki, infakkan sebagian rezekimu. Fasalli li rabbika wanhar. Kamu salat, perhatikan hubungan dengan Allah, tapi jangan lupa kalau ada rezeki berkurbanlah. Nah, kamu salat, tapi wa atuz zakah. Jangan lupa juga lihat sekelilingmu, kalau ada uang lebih, kalau ada rezeki sudah sampai nisab, tunaikan zakat kepada orang-orang sekelilingmu. Maksud Allah Subhanahu wa taala adalah jaga hubungan dengan Allah. Jangan lupa kamu juga jaga hubungan dengan sesama manusia. Ya, jadi Islam yang bagus, Islam yang sempurna ini selalu menunaikan dua hak ini. Hak Allah dan hak sesama manusia. Para ulama banyak yang berbeda pendapat tentang mana yang lebih wajib, mana yang lebih utama, mana yang lebih penting tentang dua hal ini. Ada yang mengatakan hak Allah lebih penting dibanding dengan hak manusia, tunaikan dulu hak Allah. Ada juga yang berpendapat hak manusia lebih penting, dan tentu punya alasannya masing-masing ya. Tapi kalau kita melihat dari efek samping dari dua perbuatan ini, sebenarnya lebih sulit kita menunaikan hak manusia daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, misalkan di antara kita ada yang merasa berdosa, banyak dosa kepada Allah, dengan taubat satu hari, dengan taubat sebelum meninggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita ahli maksiat seumur hidup ini, nanti menjelang meninggal kita tiba-tiba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bertobat kepada Allah satu hari ataupun 2 hari sebelum meninggal, insya Allah kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Tapi dengan dosa sesama manusia belum tentu kita. Misalkan kita ada hutang dengan tetangga, atau kita ada kaitan dengan anak kita, atau kita ada kaitan dengan istri kita, atau kita, makanya berat sekali. Karena untuk meminta maafnya jauh lebih berat. Meminta maaf kepada Allah malam hari kita ingat bisa minta maaf. Kita lagi safar kemana, ke gunung, mau minta maaf kepada Allah bisa dari gunung. Tapi kalau kepada manusia punya hutang atau punya salah, itu minta maafnya berat. Ya, untuk diikhlaskannya juga. Dan Rahman Ar-Rahim Allah jauh lebih besar. Manusia mah tidak punya sifat Rahman Rahim. Kadang minta maaf hari ini 2 tahun baru memaafkan. Dan belum tentu kita meninggal juga memaafkan, belum tentu. Nanti di akhirat itu lebih berat tanggung jawabnya. Bahkan paribasa, jadi bahasa Sunda ya. Kita kadang, para ustadz suka mengatakan 500 saja hak manusia yang kita bawa ke alam kubur, jauh lebih berat menyelesaikannya di alam kubur ketimbang kita menyelesaikannya di dunia. Misalkan saya punya hutang nih 500, saya bayar deh hutang asal dimaafin aja. Goceng saya bayar 5.000. Lebih baik diselesaikan di dunia daripada ke bawah di akhirat, lalu dia tidak memaafkannya, itu lebih berat. Makanya hati-hatilah, dan yang hari ini yang sulit untuk kita tunaikan adalah ini. Apalagi anak-anak muda hari ini hablum minan nasnya, aduh luar biasa bahasanya. Kalau orang-orang dulu yang sepuh-sepuh masih lah, kalau ada yang sakit menjenguk, kalau ada yang meninggal rame-rame datang. Kalau anak muda sekarang kadang banyak yang cuek, kadang bahasa ke tetangga, ke tamu. Wah. Kalau orang tua dulu masih lah ya, ada yang jalan capek ditawarin, kadang ayo minum dulu, ayo di sini anak-anak. Kayaknya yang muda-muda sekarang ini berat sekali untuk hablum minan nas. Padahal itu posisinya hampir sama dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya adalah mari kita menjadi muslim, dan ini mumpung di momen kurban, mumpung di momen kita memperhatikan orang lain, apalagi di zaman Covid seperti ini, kita ya harus mulai memperhatikan bagaimana selain kita menjaga hubungan dengan Allah juga hablum minan nas. Ini penting ya. Jadi jangan sampai kita kepada hablum minallahnya jago, tapi hubungan kita dengan sesama manusia kurang baik. Ya, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita tahu ya, yang disebut sahabat itu ibadahnya pasti keren, tauhidnya pasti keren, agamanya pasti keren. Tapi ada satu kisah sahabat
yang sakaratil mautnya disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Karena hanya satu dosa, sempat menyakiti ibunya, dan itu pun dia tidak tahu bahwa dia menyakiti ibunya. Bukan gara-gara kurang ibadahnya, bukan gara-gara kurang ke masjidnya, tapi sedikit saja dosa dengan hablum minan nas, lalu dia lupa untuk meminta maaf, ataupun dia tidak tahu, dan ketika meninggalnya tidak ada yang meminta maafkan kepada orang lain, lalu dia tidak mengampuni. Sempat kata Rasulullah, bakar aja ini. Kata ibunya, dia dulu sempat menyakiti saya, sedikit ya, tapi ibunya sampai sakit hati, lalu sakaratil mautnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hablum minan nas ini sangat luar biasa sekali. Bahkan di akhirat kelak, sebelum kita masuk surga, yang akan memverifikasi sah atau kita tidak masuk surga adalah istri kita, anak kita, tetangga kita, dan orang-orang terdekat kita. Ditanya dulu, dia masuk surga gak? Kata anaknya, jangan. Bisa saja nanti anak kita akan menggugat kita. Kata istrinya, jangan. Atau kata tetangganya, jangan. Karena bisa, kata Rasulullah, tanyakan kalau dia orang baik atau tidak, tanyakan ke teman terdekatnya, tanyakan ke tetangga terdekatnya, atau tanyakan kepada keluarga terdekatnya. Mereka lebih tahu apakah dia orang baik atau tidak. Itu. Ini makanya mari kita sama-sama memperhatikan, kalau kurban ya bagi yang mampu ahlan. Tapi kalau nggak mampu kurban, perhatikan tadi. Maksud Allah Subhanahu wa taala dari kurban itu adalah menjaga hubungan sesama manusia, berbuat baik kepada hubungan sesama manusia. Ini yang kita inginkan. Berikutnya, saya ingin menjaga hablum minan nas. Mana yang dahulu harus saya dahulukan? Kan hablum minan nas itu banyak ya. Orang tetangga kita juga banyak, masyarakat kita juga banyak. Mana yang harus saya dahulukan dalam hablum minan nas? Nah, tentu Allah Subhanahu wa taala juga memiliki jawaban. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 215, ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka madza yunfiqun. Apabila kamu ditanya apa yang harus kamu infakkan, atau apa yang harus kamu berikan, atau apa yang harus kamu lakukan dengan hablum minan nas, jawaban Allah Subhanahu wa taala adalah qul ma anfaqtum min khairin. Kamu itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain itu berupa kebaikan. Bukan hanya uang, diartikan infak, sedekah itu bukan hanya uang. Karena banyak hadis Rasulullah yang mengatakan tabassamuka sadaqah. Senyum kamu juga bisa jadi sedekah. Membuang sampah di jalan yang kecil juga bisa menjadi sedekah. Tenaga kita yang kita sumbangkan bisa jadi sedekah. Pemikiran kita yang kita sumbangkan bisa jadi sedekah. Ucapan yang kita lakukan dengan baik, dengan benar, itu juga bisa menjadi sedekah. Dalam ayat ini mengatakan qul, katakanlah anfaqtum, yang bisa kamu berikan untuk kebahagiaan orang lain, untuk menjaga hablum minan nas itu bukan hanya uang. Bukan hanya uang, tapi adalah min khairin, berupa kebaikan apapun itu bisa kita berikan. Siapa yang harus dahulu kita dahulukan? Ini yang pertanyaannya. Sekarang kita sudah tahu, saya bisa memberikan kebaikan. Kalau punya uang saya akan berikan uang. Kalau punya kebaikan saya akan berikan kebaikan. Senyum saya, sapa saya, santun saya, kebaikan saya, bahasa saya, tenaga saya, pikiran saya bisa berikan apa nih yang saya punya. Kurban saya gak mampu nih nanti bulan Zulhijjah, tapi saya bisa membahagiakan orang lain dengan tenaga saya, dengan ucapan saya, dengan perbuatan saya. Ya itu. Siapa yang harus kita dahulukan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua kita itu adalah orang yang pertama kali harus kita perhatikan. Ya. Jadi jangan sampai, bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang posisi orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setelah menjaga wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyah, kamu itu harus beribadah kepada Allah
Lalu setelah beribadah kepada Allah, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah wabil walidaini ihsana. Ridho Allah bersama ridho orang tua, benci Allah bersama bencinya orang tua. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada bapaknya yang begitu kasar kepada dia. Ya. Asma binti Abu Bakar diperintahkan, ibunya waktu itu belum masuk Islam, ya. Bertanya kepada Rasulullah seperti apa? Kamu tetap harus berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua kamu bukan muslim. Tetap berbuat baik itu harus. Berbuat akhlak baik, berbuat baik, senyum baik, bersapa baik. Walaupun itu misalkan berbeda agama dengan kita, berbeda. Tapi dalam masalah ibadah jangan. Tapi masalah berbuat baik, perbuat baiklah kepada orang tua, itu yang pertama. Jangan sampai kita kepada orang-orang yang jauh kita traktir, kita baik, kita ini, tetapi kepada orang tua tidak. Perhatikanlah orang tua yang paling dekat dengan kita terlebih dahulu, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang tua kita tidak perhatikan, kesejahteraannya tidak diperhatikan, ketika sudah sepuh tidak diperhatikan. Dan bahkan kata Rasulullah, kamu termasuk orang yang rugi apabila orang tua kamu masih ada, kamu tidak bisa membuka pintu surga. Pintu surga itu bisa dibuka dengan ridhonya orang tua, dengan berbakti kepada orang tua, dengan memperhatikan orang tua. Itu luar biasa, ya. Yang kedua, orang tua. Min khairin falil walidain wal aqrabin. Ini ya. Yang kedua yang harus kita perhatikan, yang harus kita berbuat baik, yang harus kita tunaikan hak-haknya, yang harus kita tunaikan kewajiban-kewajibannya adalah wal aqrabin. Siapa wal aqrabin? Apa arti aqrabin? Orang-orang terdekat kita. Ini yang terdekat ini banyak sekali tafsirannya, banyak sekali gambarannya. Ada aqrabin karena hubungan. Karena hubungan pernikahan, karena hubungan kerja. Misalkan kalau karena hubungan kerja, atasan dengan bawahan. Yang harus ditunaikan ke orang lain mengasih duit, dari bawahannya capek sudah seminggu belum digaji, ya, itu bahaya. Bahkan Rasulullah memerintahkan sebelum keringatnya kering harus sudah dibayar. Jangan sampai ngasih ke lain, hari ini pekerjaannya belum dikasih, ya. Itu ditanya di akhirat nanti oleh Allah. Wal aqrabin karena hubungan pernikahan, misalkan ke orang lain ngasih, istrinya enggak, anaknya enggak, ini bahaya. Bahkan Rasulullah ku anfusakum wa ahlikum. Perhatikan dulu diri kamu, lalu agak keluarga kamu. Jangan sampai nraktir teman-teman, anaknya nggak dikasih jajan, istrinya lupa. Ini. Padahal yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kewajiban kepada istrinya, kewajiban kepada anaknya. Kalau yang lain masih sunnah nanti. Yang lain masih sunnah, tapi tunaikan dulu nih. Setelah orang tua tadi kita perhatikan, lalu yang kedua wal aqrabin kita. Wal aqrabin kita, orang-orang terdekat kita. Bahkan kata Rasulullah, sedekah kepada aqrabin itu 2 pahalanya, ya. Sedekah karena pahala sedekah yang pertama, yang kedua adalah karena menjaga aqrabin itu. Itu kata Rasulullah. Jadi aqrabin ini penting, ya. Kita perhatikan bagaimana kewajiban kepada istri kita. Misalkan kata Allah Subhanahu wa taala, istri kita itu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Kita kadang suka lupa ini kewajiban-kewajiban ini, ya. Apa itu? Askinuhunna, rumahnya. Ya, min wujdikum. Ya, semampu kita aja. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat bawahnya dalam surat At-Talaq, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Bagi yang kaya bisa sesuai dengan gaya hidup dia. Tapi bagi yang nggak punya, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Berikanlah sesuai dengan yang Allah berikan kepada kamu. Maksud di sini adalah mari kita tunaikan hak-hak aqrabin, karena yang kita takutkan pas mau masuk surga, aqrabin kita bilang, jangan dulu, dia masih ada hak dengan saya yang belum diberikan kepada saya. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain, ketika menyusui anak kita saja, istri kita harus kita gaji sebenarnya, ya. Kalau sesuai Al-Quran kayaknya kita jauh ini, ya. Wah, luar biasa. Ketika Allah mengatakan juga masih dalam surat At-Talaq atau dalam Al-Baqarah juga mengatakan,
ketika haulaini kamilain liman arada an yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ketika menyusui anak kamu, kasih dia uang, kasih dia baju, perlakukan dia dengan baik, gaji dia dengan baik. Itu luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab ketika para sahabat mau ngadu nih ke Umar, wah istri saya ini ngomong terus mau ngadu. Pas nyampe ke rumah Umar, ternyata Umar lagi dimarahin sama istrinya. Umar itu khalifah, ya, dan dia selalu memperhatikan kebutuhan orang lain. Di rumah tangganya lupa bawa uang ke rumah. Kata Umar, saya nggak mau ngambil uang dari Baitul Mal. Kamu itu punya hak. Dimarahin sama istrinya. Dari Baitul Mal kamu punya hak. Mau kamu saya tagih di akhirat kelak? Oh, Umar langsung diam aja. Nggak berani dia. Ya. Makanya ini penting sekali tentang perhatian wal aqrabin. Karena ya kalau ceramah-ceramah ustadz kan banyak sekali anak yang menggugat ketika orang tua mau masuk surga. Ketika ada orang masuk surga, anaknya menggugat. Jangan dulu, hak saya dulu. Enggak disekolahkan, enggak dipesantrenkan. Saya masuk neraka gara-gara bapak saya nih. Enggak memperhatikan saya dulu. Ya udah bareng-bareng nih masuk neraka. Nanti di akhirat itu akan saling mengadu di antara kita. Bahkan Allah mengatakan dalam juz 28 tuh paling banyak di akhir-akhir juznya itu ada yang mengatakan innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum. Itu akan menjadi musuh kamu. Fahdharuhum. Hati-hatilah. Ya, hati-hatilah suatu saat dia yang akan menjebloskan kamu ke neraka. Suatu saat dia yang akan menggugat kamu untuk masuk surga. Ya. Ada juga innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu juga akan bisa menjadi fitnah kamu di yaumul kiamah kelak. Rata-rata Allah sindir adalah innama amwalukum wa auladukum, anak kamu, azwajukum, istri kamu. Itu aja yang selalu Allah perhatikan. Ini wal aqrabin. Wal aqrabin berikutnya bisa tadi atasan ke bawahan. Jangan lupa perhatikan hak-hak mereka. Jangan lupa perhatikan gaji-gaji mereka. Bisa juga wal aqrabin yang lain karena hubungan kerabat dekat, teman-teman CS yang dekat. Bisa juga. Jangan sampai teman-teman dekat itu di saat sulit aja kita datang. Di saat bahagia raktirnya yang jauh, yang dekat enggak. Ya. Atau dawil kurba ini yang disebut wal aqrabin ini Allah mengatakan dalam surat lain wal jaridil junubi was-sahibi bil jambi. Ya. Bisa juga tetangga dekat, sebelahan rumah. Kalau ada maling, dia yang bantu duluan. Kalau rumah kita kebakaran, dia yang bantu duluan. Kalau kita keluar kota lupa jemuran kita belum diangkat, kayaknya dia yang duluan. Kalau ada apa-apa kayaknya duluan. Pas masak kecium juga sama dia duluan. Kita bertengkar dia juga yang tahu duluan kayak. Kalau kita nyetel musik keras dia juga kayak. Makanya jangan kata Rasulullah, jangan dulu yang jauh-jauh, minta maaf dulu sama yang dekat. Jaridil kurba ini yang disebut wal aqrabin. Jadi wal aqrabin ini bisa karena tadi hubungan suami istri, anak, adik, kakak, ya perhatikan itu. Kita nasihati mereka, kita ajak kepada kebaikan mereka, kita tunaikan hak mereka. Bisa tetangga terdekat karena jarak dekat rumah, bisa karena tadi atasan bawahan, bisa karena pertemanan yang dekat. Kalau kita mau memperhatikan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan yang jauh, orang tua, akrobin. Akrobin. Gitu. Kalau mau kurban, jangan dulu ke sana misalkan di kota, di dia ente. Pada isa popoe jeung orang dia. Gitu ya. Termasuk zakat fitrah juga sama. Ya, kalau lebih baik ditunaikan di kampung sendiri untuk orang-orang terdekat kita. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kalau yang dekat sudah, baru yang jauh. Itu tentang yang kedua, wal aqrabin. Perhatikan kata Allah wal aqrabin. Apa saja yang bisa kita berikan? Kalau nggak punya uang, bahasalah yang baik. Tenaga lah kita korbankan. Jangan sampai tenaga nggak bisa kita korbankan. Pikiran nggak bisa, bikin buat nangis aja, bikin buat kesel aja minimal. Kalau nggak bisa memberikan apa, kita berikan kebaikan kepada mereka. Ya, minimal apa aja yang kita bisa berikan. Aduh, mohon maaf belum bisa ngasih ini, bahasanya yang bagus. Alasan begini. Bahasa yang baik. Dan kata Allah apa? Qaulun ma'rufun
khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Minimal perkataan baik lah. Kalau kita tidak bisa kita infak dan lain sebagainya, bisa kita berikan kepada orang lain. Baru yang berikutnya adalah qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin. Baru berikutnya wal yatama wal masakin wabni sabil. Jadi yatim, fakir miskin, ibnu sabil, yang lain itu di belakang. Setelah kita menunaikan orang tua kita, kita perhatikan aqrabin kita perhatikan orang-orang di sekitar kita, bawahan kita, teman-teman dekat kita, tetangga dekat kita. Kita sudah memperhatikan hak-hak mereka, baru kepada yang lain. Wal yatama wal masakin wabnis sabil. Kadang kita selalu fokus ibadah itu yang jauh saja. Kadang yang dekat yang selalu kita kadang lupa hak-hak mereka, kebaikan. Kalau yang lain kita misalkan ada santunan anak yatim kita ikut. Anak sendiri gimana ini? Ya. Istri sendiri ini bagaimana ini? Tetangga sendiri bagaimana ini? Ya. Ini yang harus jangan kita lupakan. Maksudnya adalah tadi ketika kita ingin membahas tentang kurban itu maksudnya adalah untuk membahagiakan orang lain, untuk perlakuan sosial, infak itu untuk juga sosial, zakat juga untuk sosial. Mari sebagai muslim yang baik, selain kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, mari juga kita menunaikan hak hablum minan nas kita kepada orang lain. Kenapa? Agar di akhirat kita kelak ketika Allah ridho tidak ada di pinggir-pinggir kita yang menggugat kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Serius. Karena yang paling berat adalah ini. Kita lupa dulu sempat mengambil punya orang lain. Kita akan mencari orang itu nanti di akhirat kelak. Membawa barangnya, ini punya kamu ini. Ini punya kamu kita. Kalau kita punya kebaikan kita yang akan diberikan kepada dia. Kalau kita tidak punya kebaikan, dosa dia yang akan diberikan kepada kita. Lihat aja bagaimana nanti para pencuri, orang yang suka mengambil hak orang lain, orang yang lupa menunaikan hak orang lain, di akhirat itu nanti kita akan mencari